Yang kedua, kalau terjadi tegangan turun, dia terputus oleh fast failure. Ini pun delay masih bisa. Karena gini, banyak juga teknisi yang menggunakan bahwa setelah dari keluaran termokontrol baru ke HPLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujir ID. Kali ini kita berada di kantor DPP Indonesia yang saat ini saya mengikuti pelatihan masalah teknik pendingin dan tata udara bersama Insinyur Zaki Abdul Wahid. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara men-setting HPLP. Jadi bagi teman-teman yang suka akan video saya, mohon untuk komen, share, dan subscribe untuk lebih semangat lagi membuat video-video teknik yang lainnya. Oke, bagaimana cara setting HPLP ini? Mari kita saksikan video saya selengkapnya. Di HPLP itu dia sistemnya gini, ini ada high di sebelah sini ya, low sebelah sini. Di sini ada yang apa namanya, range ya, apa cut in disebutnya tuh kalau di cut in kan, cut off. Dan di sini ada range ya, range. Nah, ini tergantung dari refrigeran apa yang mau yang dipakai. Jadi refrigeran apa itu kan setelan yang sudah pasti, setelan antara yang tadi saya terangkan, tekanan rendah, tekanan medium, dan tekanan tinggi itu pasti berubah. Tapi biasanya untuk tekanan medium dengan medium, contohnya R22 dengan 404, 407 itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Karena apa? Dia itu range-nya aja kita juga tidak tahu ya di sini. Tapi biasanya kita coba-coba. Nanti kita tahu ini tekanan suction-nya berapa ya, di sini tekanan suction berapa, kita baru mati berarti segini settingannya ya, ketemu. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa ini ya, apalagi kita harus menentukan bahwa ini harus mati di 235 PSI gitu. Wah, susah. Berapa? Tapi yang jelas, kalau ini saya bagi dua ya, saya bagi dua. Yang satu untuk medium ya, medium atau AC itu gitu. AC lah, AC 2 medium Chiller ya, medium chiller. 3 freeze ya. Oh ya, low freezer lah ya. Nah, untuk penyetelan ini yang paling mudah adalah AC, karena AC itu tekanannya biasanya sudah bisa ditentukan. 404 itu setara dengan R2 407. Itu biasanya tekanannya sekitar untuk AC ya, sekitar 60, 70, 80. Itu aja dia. Artinya cut in-nya itu untuk memutus itu ada di kisaran 40 PSI ya. 40 PSI ini kan ada jarum ya, ada jarum. Di sini ada setelan, di sini ada setelan. Nanti makanya tadi saya minta gambar biar kelihatan dari atas ya, setelan. Dan di sini juga ada setelan ya, diferensialnya ya, atau range itu kalau kami bilangnya range. Nah, cara menentukannya, contoh kalau ini 40, kita mau mati di 40. Kenapa harus ada range? Range itu supaya tidak terjadi short cycling. Karena gini, kemungkinan ini bisa dipakai untuk berbagai macam kemungkinan. Habis freon bisa, ya, kabur freon bisa. Atau yang paling agak sedikit bahaya, kalau ada mampet di sistem, tapi mampetnya nggak terlalu full. Artinya di sini bakal terjadi kalau seandainya kita setting di 40, ya ini 40 PSI ya.
dia begitu 39 mati. Bocor lagi kan karena dia mampetnya tuh nggak full. Naik lagi 40 jalan lagi. Jalan karena mampet mati lagi. Nah, itu terjadi short cycling yang terlalu sering. Itu bisa membuat kompresor itu rusak karena dia startingnya selalu naik turun. Makanya dibuat dulu range itu untuk membedakan seberapa besar nanti kita bertoleransi terhadap mesin ini. Biasanya kalau yang tipe Danfoss itu sekitar 0,7 bar. Pasti tulisnya 0,7 bar. Artinya dia paling rendah. Jadi tidak mungkin 0 bar, nggak mungkin. Ya, range-nya itu pasti 0,7. Artinya kalau 0,7 bar itu berapa PSI sih? 0,7 14 80 ya? 0,7 8 PSI ya? 8 apa 9 PSI. Artinya kalau kita setting di 07, kita cut in-nya di 40, tekanan ini dia akan mutus kalau seandainya dia sudah 40 dikurangi range-nya 8 derajat, 8 PSI, 8 tekanan ya, 8 PSI. Ya benar 8 PSI kan 7 PSI. 8 PSI. Artinya dia akan mati di 32 PSI. Dan dia akan jalan lagi setelah melewati 40. Jadi ada waktu yang lumayan jeda ya. Tapi kalau di ini biasanya kalau di AC saya biasanya menggunakan setengahnya. Artinya menggunakan 20 PSI atau sekitar 1,5 bar ya. Nah, kalau 40 dia langsung masuk ke 20 dia baru jalan, itu lumayan jauh lebih lama. Itu membuat short cycling lebih lama. Tapi kalau untuk direfigrasi kita juga bisa dibantu dengan timer delay. Jadi kalau ini mati begitu hidup, nggak langsung hidup, kompresor di delay dulu sama timer. Nah itu sistemnya seperti ini. Ini untuk yang auto. Kalau ada yang manual ya lebih aman. Cuman kita kalau seandainya lagi malam-malam kejadian seperti ini, itu ya mesin mati terus, nggak bisa hidup lagi karena harus di reset kan. Biasanya kalau pengen lebih aman adalah auto manual. Karena apa? High itu sering kejadian kalau seandainya kondensor kotor. Dan ini biasanya sering kejadian kalau terlalu pas-pasan. Contohnya tekanan kita terendahnya di minus 20. Contoh di Cruise minus 20. Itu bisa dipastikan bahwa manipul itu paling rendah di 20 PSI. Jadi 20 PSI itu adalah minus 20 derajat Celcius ya, 20 PSI. Plus nanti karena ada perbedaan antara temperatur ruangan, ya berarti hitungannya minus 30. Di minus 30 itu kurang lebihnya lah antara di 7 sampai 8. 7 sampai 8. Nah, artinya kita setelan ini harus di bawahnya itu. Kalau saya untuk refrigerator biasanya, kecuali ABF ya, refrigerator saya langsung di 0 aja nih. Si cut ini di 0, ininya 0,7 atau 1 bar. Si ininya, nah di diferensialnya kan ada tuh, diferensialnya yang bilah sebelah kiri dan sebelah kanannya ada bilahnya lagi. Nah, kenapa saya nolkan? Karena untuk refrigerator seandainya nanti kondisi dia terputus bukan karena dingin itu bisa. Karena apa? Kalau seandainya dia sudah sampai temperatur minus 20 dan kejadiannya itu di malam hari, itu bisa turun lagi tekanannya. Karena sudah kayu ya? Karena terlalu dingin, di lingkungannya terlalu dingin. Artinya harus minimal 0,7. Jadi sedikit maklum. Dan itu pastikan. Dan dia jalan lagi nanti di 0 PSI. PSI gauge ya, artinya 1 bar lah. 1 bar PSI gauge. Nanti dia akan punya range dan ini sedikit terselamatkan pada umumnya kalau yang bikin booster itu selalu dia menggunakan pressure gauge 2 di samping kiri kanan.
juga dia pasti yang sudah sedikit mengenal itu pasti menggunakan delay, karena delay itu sangat membantu bila terjadi tekanan turun, delay itu akan berfungsi kalau seandainya dia naik lagi. Yang kedua, kalau terjadi tegangan turun, dia terputus oleh fast failure, ini pun delay masih bisa bekerja. Karena gini, banyak juga teknisi yang menggunakan bahwa setelah dari keluaran termokontrol baru ke HPLP, baru ke kompresor. Nah, ada yang lebih selamat lagi kalau menggunakan termokontrol yang Elitech gitu ya, yang murah. Itu kalau saya biasanya dari satu daya ke HPLP dulu, baru ke termokontrol. Jadi kalau mati ya mati, sama kontrolnya mati. Jadi ada indikator, oh Pak ini displaynya mati, oh pasti itu HPLP. Dan itu pasti ada otomatis kan yang ETC 8080A itu pasti 3 menit. 3 menit. Jadi kalau orang nggak bisa nyeting itu udah dibikinkan sama mereka begitu. Jadi lebih selamat tanpa ada timer delay juga pakai. Jadi HPLP memang hitungannya kalau saya ininya dikurangi 2,5-nya, ini pun naik, saya naikkan setengahnya juga. Contoh kalau seandainya R22 dia kita main di 220, itu cutnya biasanya saya di 300 untuk menghindari seandainya kotor kondensor. Kalau naik tekanan secara tiba-tiba tidak mungkin dua yang bikin ini cut yang high, karena high itu kalau bisa pakai reset gitu, karena begitu naik begitu mati kan temperatur refrigeran cepat sekali turunnya, tekanannya turun lagi kan, naik lagi turun, makanya dia selalu pakai yang manual reset kalau high, bagusnya begitu. Tapi lagi-lagi kalau seandainya seperti Danfoss itu kan outputnya 1, biasanya kalau Danfoss itu atau 4 ya, biasanya ada yang 4 channel gini ya. Biasanya saya nomor 3 dipakai, keluar 1 ya. Yang ini untuk cut off-nya, untuk signal yang high, yang ini untuk signal yang low. Kalau yang putus yang low-nya ada. Tapi ada juga yang KP15. Kalau KP15 cuma 3 isinya. 3 ABC aja udah. ABC. Jadi inputnya C, outputnya A. B itu untuk signal. Jadi langsung cetek. Jadi untuk high biasanya itu yang bagus di manual reset. Tapi kalaupun enggak, tetap kita pakai delay ya. Karena di high itu biasanya yang membuat dia mutus, high itu tidak ada lagi. Pertama kotor kondensor, kedua kipas kondensor mati. Udah cuma itu aja. Kalau high gitu nggak ada lagi, nggak mungkin kita ngisi langsung berlebihan, nggak mungkin, langsung cut. Kemungkinannya itu hanya mengantisipasi kalau kondensor kotor atau kipas mati. Tapi untuk beberapa kasus ada HPLP yang high pressure fit aja untuk membantu. Kalau seandainya kita punya kondensor dengan kipas lebih dari 1, yang 3 yang horizontal atau 4 yang kotak ya. Kalau di ABF, kalau kita temperaturnya sudah mendekati minus 35, biasanya saya sengaja 1 dimatikan. Untuk bisa menambah tekanannya lagi. Jadi tekanan itu kalau bisa kalau R404 itu jangan sampai kurang dari 200. Karena di minus 35 itu udah nyari di 180. Itu jadi kenapa openingnya itu jadi lama sekali. Gara-gara itu. Kritikal. Tergantung dari besarnya ini. Kalau seandainya 4 biasanya, kalau seandainya dibuang 1 dia masih nggak mau, 2 dimatikan. Setelah tapi dia harus pakai otomatis itu mau nggak mau. HPLP Pak ya? HPLP yang high pressure switch-nya aja. Yang auto, pasti yang auto. Itu kalau seandainya 2 fungsinya tuh. 1 kalau tekanan sudah terlalu rendah, artinya tekanan terlalu rendah karena dia memang
temperatur di ruangan terlalu rendah, walaupun dia liquid, yang tetap yang keluarnya critical temperature tetap kekejar. Udah liquid di ini, tapi kalau dia sudah 180, dia pemencaran atau apa ya? Kalau di diesel itu pengkabutannya itu udah lembek. Jadi penyerapan panas dari luar itu dia sudah ogah-ogahan karena dia udah mau mendekati 1 bar, sampai dioling temperaturnya udah mau dia dekati gitu. Jadi apa ya, si energi yang ditariknya oleh refrigeran di ruangan itu sudah mulai tidak butuh lagi gitu lah seolah-olah, karena dia sudah mau mencapai ke gasnya itu sudah sedikit, jadi nariknya udah tinggal sedikit, makanya dibikin panas dia di kondensor, di pendinginnya dikurangi. Itu hanya teknik di lapangan sih sebetulnya, secara teori nggak ada, tapi ya itu. Jadi high itu ya 20% sampai 50% dari tekanan kerjanya. Tekanan kerjanya contohnya kalau kita mulai jam berapa kita mulai? Kalau bisa tapi ya namanya di lapangan nggak mungkin, harus menunggu waktu. Kalau bisa, kalau ngisi refrigeran atau tes running itu, kalau bisa di siang hari, jadi di beban paling tinggi dia. Nanti untuk membantu si kondensor. Kalau di malam, wah antang-antang aja kita bikin 250 gitu ya. Oh besoknya bisa di 300 karena dia lingkungannya sudah panas. Ya antisipasinya seperti mungkin itu, cuma itu APL nggak ada lagi. Tingkat outnya cuma itu.